Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 spesialis tunanetra atas nama Gusniati, Nur Ainu Sucitra Dewi dan Nur Anissa, kelas C Pendidikan Khusus angkatan 2020. Pada video ini kami akan membahas mengenai pengembangan bina bicara. Adapun kegiatan observasi yang dilakukan di SLBA Yapti Makassar, Jalan Kapten Pierre Tendean, Blok M, Kecamatan Talo, Kota Makassar, pada tanggal 17 November dan tanggal 24 November 2021. Pengumpulan data berupa observasi, interaksi langsung, dan wawancara. Mengenai dokumen yang diperlukan yaitu format identifikasi dan asesmen, serta format wawancara. Anak yang diobservasi bernama Suryanto. Ia berusia 12 tahun dan saat ini duduk di kelas 6 sekolah dasar. Adapun data yang didapatkan mengenai anak diantaranya, anak mengalami ketunanetraan sekaligus sedikit mengalami ketunagrahitaan. Anak memiliki prestasi akademik di bawah rata-rata, sering mondar-mandir di sekitar sekolah, asik dengan dunianya sendiri, dan sering berbicara sendiri. Bicara dan bahasanya lancar dalam hal artikulasi atau pelafalan kata, komunikasi baik namun kadang tidak nyambung dengan pernyataan yang diungkapkan. Sering menusuk bola matanya dengan menggunakan jari dan sering mengulang-ulang kalimat yang sama. Secara umum, hasil yang didapatkan dari kegiatan identifikasi, wawancara, serta asesmen menunjukkan bahwa anak tidak mengalami masalah dalam berbicara dari segi fisik, utamanya anatomi organ bicara, namun anak mengalami masalah dalam interaksi dan komunikasi terhadap orang lain. Adapun peninjauan aspek yang mempengaruhi interaksi dan komunikasi anak diantaranya yang pertama, aspek psikologis. Anak tunanetra memiliki insting dan sikap curiga terhadap orang lain yang tinggi. Hal tersebut yang menyebabkan anak kurang percaya diri dengan ketunanetraan yang mereka alami. Namun, anak yang diamati ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan tidak terlihat sedih maupun murung, tetapi ia sering mengingat perlakuan kasar yang diberikan oleh tantenya. Kemudian yang kedua dari aspek kognitif, anak mengalami ketunagrahitaan yang pada dasarnya berpengaruh terhadap kemampuan kognitif. Hal tersebut mungkin saja menyebabkan mengapa anak selalu mengulang pernyataan dan pertanyaan yang sama walaupun sudah dilakukan berulang kali. Kemudian yang ketiga, aspek fisik. Dari segi fisik, anak hanya mengalami gangguan pada bola matanya, yaitu posisi bola mata yang masuk ke dalam. Namun secara keseluruhan, anak tidak memiliki gangguan fisik pada organ bicara. Dan yang terakhir dari aspek pengaruh lingkungan, lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan stimulus anak. Dari hasil wawancara, anak tidak mendapatkan kasih sayang dan kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Hal tersebut mungkin saja membuat anak sering menarik diri dan berbicara sendiri di lingkungan sekolah. Selain itu, perlakuan kasar yang diterima seperti dipukul mungkin bisa mencederai bagian kepala, utamanya otak, yang berpengaruh besar terhadap fungsi kognitif. Hal tersebut juga memungkinkan anak mengalami ketunagrahitaan akibat disfungsi minimal otak. Adapun pengembangan bina bicara, yang dimana dalam meningkatkan interaksi dan komunikasi anak, guru beserta orang tua, wali maupun teman dekatnya dapat sering melakukan interaksi dan komunikasi terhadap anak, baik melalui hobi yang ia sukai, olahraga bola dan menyanyi. Hal tersebut diharapkan agar terjadi peningkatan pola interaksi dan komunikasi sehingga anak tidak lagi asik dengan dunianya sendiri dan terjadi komunikasi yang bertujuan atau jawaban yang diberikan sesuai dengan pertanyaan, sehingga anak tidak lagi menarik diri dari lingkungan sosialnya. Baik, itulah tadi penjelasan dari hasil identifikasi dan asesmen yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.